Pujian Erik ten Hag untuk Amad Diallo, nasib Anthony bakal terancam. Nasib Anthony di Manchester United nampaknya akan semakin runyam. Erik ten Hag baru-baru ini mengindikasikan bahwa Amad Diallo berpotensi merebut posisi sang winger. Pada akhir pekan kemarin, Manchester United berhadapan dengan Nottingham Forest. Di pertandingan ini, Anthony dipercaya Erik ten Hag menjadi starter. Namun winger asal Brasil itu penampilannya jauh dari kata memuaskan. Selain itu ia juga mengalami cedera di tengah pertandingan. Alhasil Erik ten Hag memasukkan Amad Diallo di laga ini. Sang winger untuk pertama kalinya bermain di tim utama Manchester United musim ini setelah mengalami cedera. Meski bermain untuk kali pertama di musim ini, Diallo bisa dikatakan menunjukkan performa yang apik. Ia bermain dengan taktis dan direct di sisi kanan. Ia tidak sungkan untuk masuk dan melakukan penetrasi ke lini pertahanan Forest. Ia juga beberapa kali melepaskan tendangan dan juga umpan silang yang cukup merepotkan lini pertahanan Forest. Performa apik Diallo itu nampaknya membuat Erik ten Hag gembira. Ia menilai sang winger tampil dengan sangat bagus di laga itu meski ia sudah lama tidak merumput bersama tim utama Manchester United. Di babak kedua, para penyerang kami lebih menyatu. Saya rasa Amad Diallo bermain dengan sangat bagus, begitu juga dengan Alejandro Garnacho, pungkasnya. Amad Diallo berpotensi mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim utama Manchester United pada laga berikutnya. Mode serius, Sir Jim Ratcliffe targetkan 4 pemain besar datang ke Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sedang membidik 4 rekrutan besar untuk membantu mengubah tim Manchester United di musim panas mendatang. Ratcliffe ditengarai masih menunggu pengesahan dari Premier League atas pengambilalihan minoritas senilai 1,3 miliar pound sterling untuk 25% saham klub. Miliarder Inggris dan tim Ineosnya akan bertanggung jawab atas urusan sepak bola di Old Trafford sebagai bagian dari kesepakatan tersebut dan semua mata dilaporkan akan tertuju pada perekrutan pemain musim panas nanti. Menurut laporan Evening Standard, Ratcliffe, yang sudah berada di tribun Old Trafford pada saat laga imbang Manchester United kontra Tottenham, telah mengidentifikasi nomor 9 baru sebagai prioritas yang akan didatangkan, serta posisi gelandang tengah, bek tengah, dan bek kanan. Manchester United sangat kesulitan untuk mencetak gol musim ini dan dilaporkan bahwa Setan Merah menargetkan seorang penyerang selevel Harry Kane, seseorang yang mereka yakini memiliki kemampuan yang sama dengan sang bintang Bayern Munchen dan timnas Inggris. Ratcliffe melihat sisi baik dan buruk dari Manchester United selama pertandingan melawan Tottenham, di mana tanda tanya tentang pertahanan mereka dalam bola mati kembali muncul, tetapi ia tetap optimis menatap ke depan. Selain mencari striker tipikal Harry Kane, Setan Merah mengincar pemain posisi bek tengah, Jarrad Branthwaite dari Everton dan Jean-Claire Todibo dari OGC Nice, meskipun banyak klub Premier League juga mengincar dua pemain bertahan tersebut. Sementara Manchester United dilaporkan telah melakukan diskusi mengenai kesepakatan pertukaran pemain di musim panas yang melibatkan Aaron Wan-Bissaka dan pemain sayap Crystal Palace, Michael Olise. Kesepakatan pertukaran pemain akan membuat Wan-Bissaka kembali ke Selhurst Park, setelah menempa karirnya di akademi mereka sebelum menandatangani kontrak dengan Manchester United pada 2019. Diskusi mengenai kesepakatan pertukaran pemain telah dimulai, dengan transfer kemungkinan besar akan terjadi selama jendela musim panas mendatang. Manchester United segera tuntaskan transfer Joshua Zirkzee. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Joshua Zirkzee nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba curi start untuk striker Bologna tersebut. Zirkzee saat ini sedang menikmati periode bulan madu di Italia. Semenjak bergabung dengan Bologna, sang striker mulai menemukan performa terbaiknya. Ketajaman Zirkzee ini mulai menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Manchester United menjadi salah satu klub yang dirumorkan berminat pada jasa sang striker. Dilansir Court Offside, Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Zirkzee. Setan Merah sudah mulai membangun komunikasi untuk sang striker. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag ingin menjadikan Zirkzee sebagai pengganti Anthony Martial. Sang penyerang kontraknya habis di musim panas nanti. Erik ten Hag tidak akan memperpanjang kontraknya karena ia kecewa dengan performa sang pemain. Itulah mengapa Zirkzee yang musim ini tampil ciamik di Bologna dirasa bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk Martial. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Zirkzee di musim panas nanti. Manchester United awalnya berencana merekrut sang striker di musim dingin ini. Namun Bologna tidak mau melepas Zirkzee di pertengahan musim sehingga mereka diminta kembali di musim panas ini. Manchester United tahu bahwa di musim dingin nanti ada banyak klub yang berminat pada Zirkzee.
Alhasil Setan Merah memutuskan untuk mencuri start dengan menego agen sang striker. Sejak saat ini, Zirkzee punya klausul rilis yang bisa diaktifkan di musim panas nanti. Setan Merah harus setor sekitar 40 juta euro untuk mendapatkan jasa sang striker. Bek Juventus ini jadi penerus Rafael Varane di Manchester United. Ada gosip baru seputar perburuan bek tengah Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik memboyong Bremer dari Juventus. Manchester United mengagendakan belanja bek tengah baru di musim panas nanti. Erik ten Hag dikabarkan akan melepaskan Rafael Varane ke klub lain sehingga ia butuh penggantinya. Sudah cukup banyak bek tengah yang dikaitkan dengan Manchester United, namun Setan Merah dilaporkan belum menentukan siapa yang bakal mereka angkut ke Old Trafford. Pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah berminat menjadikan Bremer sebagai palang pintu mereka yang baru. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa Bremer di musim panas nanti. Setan Merah ternyata diam-diam mengamati aksi sang bek di Juventus. Mereka terkesan dengan bagaimana bek asal Brasil itu mampu menjaga area pertahanan si nyonya tua dengan baik. Erik ten Hag meyakini sang bek bisa jadi tambahan yang bagus untuk lini pertahanan Setan Merah di musim depan. Bremer tercatat masih terikat kontrak di Juventus hingga tahun 2028 mendatang. Manchester United berpotensi keluar uang hingga 80 juta euro untuk memboyongnya dari Juventus di musim panas nanti. Nego kontrak mandek, Manchester United siap angkut Lautaro Martinez. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Lautaro Martinez dilaporkan mengalami jalan buntu dalam nego kontraknya di Inter Milan. 3 musim terakhir, Lautaro menjadi sosok yang krusial bagi Inter. Ia berhasil menjelma jadi mesin gol bagi Nerazzurri berkat ketajamannya yang luar biasa. Ketajaman Lautaro ini tentu mulai menarik perhatian tim-tim top Eropa. Manchester United jadi salah satu tim yang dirumorkan sangat berminat untuk mengangkut sang striker. Ada kabar baik bagi Setan Merah, proses negosiasi kontrak baru Lautaro di Inter Milan saat ini sedang buntu. Kepastian terkait negosiasi kontrak baru Lautaro ini dikonfirmasi langsung oleh sang agen. Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya dan Inter Milan belum menemukan kata sepakat terkait masa depan sang striker. Lautaro saat ini berada di level yang sangat tinggi, itulah mengapa tidak mudah mencapai kesepakatan dengannya, karena ada banyak aspek yang harus didiskusikan, ungkap Alejandro Carmano kepada Radio Sportiva. Manchester United harus siap membayar harga yang mahal untuk membajak Lautaro di musim panas nanti. Sang striker diperkirakan akan dijual di kisaran 120 juta euro oleh Inter Milan. Efek nasib Ten Hag ditentukan bulan depan. Manchester United bersiap nego Zinedine Zidane. Posisi manajer Manchester United Erik ten Hag masih belum aman. Buruknya prestasi klub bisa membuat investor baru Sir Jim Ratcliffe akan mengganti pria asal Belanda tersebut untuk musim depan. Manchester United tampil mengecewakan di musim kedua kepelatihan Ten Hag. Mereka sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Bahkan di arena Liga Champions, Manchester United harus menelan malu menjadi juru kunci sehingga tak bisa turun ke Liga Eropa. Di Liga Inggris, prestasi Manchester United juga tak meyakinkan. Hingga pekan ke-21, Setan Merah masih tertahan di posisi 8 dengan koleksi 32 poin dari 21 pertandingan. Manchester United sudah tertinggal 16 angka dari pemuncak klasemen Liverpool. Fans Manchester United pun mulai gerah dengan kinerja Ten Hag yang buruk ini. Pergantian pelatih mulai digaungkan, terlebih setelah Sir Jim Ratcliffe diumumkan sebagai pemilik baru 25% saham Manchester United. Pendukung Manchester United berharap akan ada perubahan radikal dilakukan Ratcliffe. The Athletic pada akhir Januari tahun 2024 ini melaporkan nasib Erik ten Hag di Manchester United akan diputuskan pada Februari tahun 2024 nanti, apakah akan lanjut pada musim depan atau didepak akhir musim nanti. Ratcliffe kabarnya akan terus mengamati performa The Red Devils bersama Ten Hag hingga Februari nanti. Jika tak membaik, pelatih baru akan disiapkan untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Sementara itu, peluang Manchester United mendapatkan tanda tangan Zinedine Zidane cukup besar, lantaran sang pelatih sampai saat ini belum punya klub tujuan setelah rehat dari tugasnya bersama Real Madrid. Dengan rayuan plus iming-iming gaji tinggi serta budget belanja pemain yang pas, bukan tak mungkin legenda timnas Prancis tersebut bisa berlabuh ke Old Trafford. Andai benar terrealisasi Zidane latih Manchester United, maka akan ada sejumlah efek domino atau skenario lanjutan yang mungkin terjadi pada bursa transfer mendatang.
Skenario pertama jika Manchester United merekrut Zinedine Zidane adalah, kembalinya Erik ten Hag ke Liga Belanda bersama Ajax. Tak cuma menyeret Ajax, ternyata gabungnya Zinedine Zidane ke Manchester United juga turut menyinggung masa depan Jose Mourinho. Pasalnya, Real Madrid yang berpotensi ditinggal Carlo Ancelotti musim panas nanti, juga sedang mengincar Zidane sebagai penerus. Dari laporan Transfermarkt, disebutkan bahwa kontrak Carlo Ancelotti akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang dan sang pelatih belum mau memperpanjang masa baktinya. Zidane memang punya rekam jejak manis bersama Real Madrid, yakni mampu membawa El Real juara La Liga, Supercopa de España, Liga Champions League, UEFA Super Cup serta FIFA Club World Cup. Namun jika akhirnya Zidane memilih bergabung dengan Manchester United, maka Real Madrid bakal memilih Jose Mourinho sebagai alternatif.